Dan Kiai Antum, Kiai Wadillah, bukan Ahmad bin Isa, bukan Ahmad bin Isa. Atau kalau Kiai Imad bercanda itu Ubaidillah non Ba'alwi Kiai. Bukan bin Ahmad bin Isa. Allah karim. Beliau bin siapa? Non sewu? Ubaidillah bin Tamam tadi, bin Munji. Bin Tamam bin Munji. Bukan dari Yaman, tapi dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Ini adalah podcast terbaru daripada Pak Haji Rhoma Irama. Dan ada kiai baru ini ya, ya mungkin dari dulu cuman masih baru tampil, atau kalau saya pribadi masih baru tahu. Namanya Kiai Ubaidillah, tapi bukan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini ya, bukan bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Naqib, bukan ya. Ini candaan mereka di podcastnya. Jadi di podcast itu jelas, coba ditonton. Di podcast itu jelas tidak ada satupun hal yang baru. Tetap seperti biasa, Rhoma Irama mengundang seperti halnya mengundang Ki Imaduddin, seperti halnya mengundang ahli filologi, dan seperti halnya mengundang Dr. Sugeng, dan seperti halnya mengundang Ki Nur Ihya. Itu tidak ada yang baru sama sekali. Bahkan ini yang lebih lebih ekstrim, bahwa pembatalan nasab Sadeh Ba'alawi, meragukan nasab Sadeh Ba'alawi ini karena ketidakpuasan. Karena ketidakpuasan dari sebagian para habaib, dari sebagian para Ba'alawi katanya. Berarti ada sebagian Ba'alawi yang tidak membuat beliau puas mungkin ya. Berarti sama dengan Rhoma Irama. Alur ceritanya sama dengan Rhoma Irama. Kalau Ki Imaduddin masih mending, alasannya masih mending. Kenapa? Karena ada ghiroh di hatinya untuk untuk membata, untuk mendobet, meneliti nasab Sadeh Ba'alawi, nasab yang berintisab terhadap Rasulullah SAW, meskipun sebenarnya ghirohnya itu memakai dalil Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan kita tahu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengisbat nasab siapa, kita tahu. Nah, ini yang didatangkan sekarang oleh Kiai atau Raden atau Pak Haji Rhoma Irama ini ya, sekarang yang didatangkan adalah Kiai yang sealur cerita dengan Rhoma Irama. Rhoma Irama ini kan sebenarnya ada keraguan. Kenapa kok ada keraguan? Karena ada sebagian oknum yang tidak sesuai dengan tingkahnya yang tidak baik. Artinya Rhoma Irama ini kalau nasab keturunan Rasulullah SAW semua itu harus memuaskan pada umat, semua harus orang yang baik. Nah, seperti itu. Jadi mereka harus maksum, intinya seperti itu ya. Mereka harus maksum dari dosa, dari kesalahan. Nah, nanti tidak hanya Nabi saja yang maksum, tidak hanya Rasul saja yang maksum, bahkan keturunannya pun harus maksum. Berarti dia sudah basi dari sebelumnya. Seperti Nabi Nuh, anaknya harus maksum. Seperti Kan'an itu harus maksum ya. Seperti anaknya Nabi Adam harus maksum semua. Karena kita keturunan Nabi Adam semua. Harus maksum semua ini, harus tidak ada yang melakukan dosa ini. Harus sama dengan bapaknya, harus sama dengan mbahnya. Jadi kalau kiai punya anak ternyata pencoleng, maka ini tidak boleh. Nasabnya batal ini. Ini cara berpikir lebih ekstrim saudara ya. Jadi Rhoma Irama dan kiai ini lebih ekstrim cara berpikirnya. Artinya ada sebagian yang tidak membuat dia puas, terus meragukan, mencurigai nasabnya, ini aneh. Kemudian membatalkan nasabnya, lebih aneh lagi. Ini saudara, kita sudah tahu dari dulu, mulai Nabi Adam, bahkan Nabi Adam ya, Nabi Adam keturunannya ini banyak yang jadi perampok, yang jadi pencoleng, yang jadi maling celuring, banyak. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi pejabat, banyak.
ada yang koruptor. Ini keturunan Nabi Adam. Jadi semua keturunan Nabi itu harus seperti Nabi Adam nanti. Ini logika yang mindsetnya ini mindset over seperti itu. Kalau ada oknum habaib yang memang berbuat salah, itu pun kalau berbuat salah, kita jangan ikuti kesalahan tersebut. Tapi kebaikannya bukan berarti kita anggap. Seperti halnya saya, saudara, berbuat salah satu kali, ya, terus kebaikan saya mau kalian hapus. Atau seperti halnya Habib Rizik, ada salah dari Habib Rizik, dari Habib Bahar ada yang salah, umpama ada yang salah, itu pun tidak masih kalau saya pribadi tidak berani menyalahkannya. Umpama ada yang salah, tetap seperti halnya kata Kiai Haji almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, bagaimana caranya? Kita cintai, kita hormati orangnya, jangan kita ikuti. Kesalahan itu jangan kita ikuti kalau itu memang salah. Seperti itu Pak Kiai, seperti itu Pak Raja Dangdut, ya. Bukan kita membabi buta, kita mahabbah, kita cinta, kita menghormati, terus kita ikuti kesalahannya. Tidak, seperti halnya Pak Haji Roma Irama ini, ya. Mungkin dari penggemarnya banyak Pak Haji Roma Irama yang cinta pada Pak Haji Roma Irama, yang menghormati Pak Haji Roma Irama. Tapi penggemar ini bukan pengikut, sehingga kalau ikut tetap pada para ulama, tetap pada Rasulullah, pada sunnah Rasulullah, pada Al-Quran. Itu cara ikut. Sekarang ini kan yang penting banyak followers, yang penting banyak subscriber, yang penting banyak yang gemar. Terus dianggap mereka itu adalah pengikut, sehingga seenaknya saja sekarang bicara. Itu orang sekarang. Padahal mereka hanya menggemari. Orang yang sadar, yang tahu bedanya antara penggemar, antara pecinta dan pengikut, maka mereka akan bisa membedakan mana yang harus diikuti, mana yang tidak, tapi tetap harus menghormati. Makanya pantas kata almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, kalau dzurriyyah Rasulullah, ya, dzurriyyah Rasulullah itu kalau kita cinta karena ilmunya, maka kita akan membenci dzurriyyah Rasulullah yang bodoh. Kalau kita cinta karena kebaikannya, maka kita akan membenci dzurriyyah Rasulullah yang tidak baik. Sehingga bagaimana caranya? Caranya kita tetap menghormati, mencintai dzurriyyah Rasulullah, baik yang baik atau yang tidak baik, baik yang alim atau yang tidak alim. Tapi kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita tetap menghormati tanpa harus kita mengikuti. Seperti itu Pak Haji Roma Irama. Itu mindset, itu cara kita berpikir yang benar. Seperti itu. Mohon maaf, ini sepertinya tidak pantas, ya, untuk memberi semacam kuliah seperti ini, ya, terhadap Pak Haji Roma Irama. Kurang pantas. Nah, beliau memang orang yang sudah disepuhkan, dan memang beliau memang sudah sepuh, akan tetapi bukan berarti lepas dari peringatan, bukan, ya. Apalagi yang masih muda seperti Al-Fakir, kalau salah ya tegur. Siapapun kalau salah, seperti itu, saudara. Jangan ikuti, biar kita tidak ikut ketersesatannya. Kita cintai sesama kita, bahkan meskipun tidak seagama dengan kita tetap saling menghormati, saling mencintai. Tapi bukan berarti kita saling mengikuti, bukan seperti itu, ya. Jadi ingat, tidak ada dalil-dalilan masalah keturunan itu harus maksum semua. Jangan paksakan keturunan Nabi Adam itu sama dengan Nabi Adam semua, ya. Setelah melakukan dosa terus harus bertaubat langsung seketika itu, menyesal seketika itu. Tidak. Allah menciptakan neraka dan surga, itu ada tempatnya masing-masing. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya.